Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagaimana liburannya? Lumayan banget, Bu. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi IPS ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Insyaallah, Bu. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemaparan sejarah manusia purba di Indonesia. Adapun jenis-jenis manusia purba yaitu kehidupan masyarakat praksara, meningkatkan arkeologis manusia purba. Adapun perkembangan Buddha di Indonesia. Bentar ya anak-anak. Iya, Bu. Kehidupan manusia purba, yaitu manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa praksara. Sebelum mengenal tulisan, mereka hidup sederhana dan bergantung pada alam. Adapun jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yaitu salah satunya Meganthropus paleozavanicus, manusia besar dari Jawa. Hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, tidak meninggalkan alat-alat budaya. Adapun Homo manusia modern awal, contohnya yaitu Homo erectus, Homo floresiensis, lebih cerdas menggunakan alat-alat yang lebih baik. Ciri-ciri dari kehidupan manusia purba yaitu berdasarkan aspek sosial hidup secara berkelompok, berdasarkan aspek ekonomi mengumpulkan makanan, food gathering, terburu dan bercocok tanam. Adapun di masa Hindu Buddha di Indonesia, masuknya pengaruh Hindu Buddha. Pengaruh ini datang melalui perdagangan internasional yang melibatkan perdagangan dari India dan Asia Tenggara. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia abad ke-4. Peninggalan limpah prasasti batu. Adapun Kerajaan Tarumanegara, lokasi Jawa Barat. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Berikutnya perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Islam. Yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Islam mulai masuk pada abad ke-9 melalui pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Kerajaan Islam di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai atau Aceh, kerajaan Islam pertama, sumber pendapatan dari perdagangan lada. Kerajaan Demak, pusat penyebaran Islam di Jawa. Ada tahu Demak itu di mana? Tidak tahu, Bu. Di mana ya, Bu? Demak itu berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Bu. Adapun peninggalan sejarah, segala sesuatu yang menjadi bukti kehidupan masa lalu seperti artefak, fosil, candi, prasasti, dan naskah kuno, yaitu manfaat pembelajaran meningkatkan sejarah, pengetahuan asal-usul dan perkembangan, perbedaan manusia, memahami budaya dan tradisi masa lalu, melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Pentingnya sejarah memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kehidupan manusia berkembang dari masa ke masa, sehingga kita dapat belajar dari keberhasilan dan kesalahan masa lalu. Jika membutuhkan penjelasan
dan imperialisme terhadap perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun kolonialisme adalah sistem penjajahan yang bertujuan menguasai suatu wilayah untuk kepentingan ekonomi dan politik negara penjajah. Contohnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu jatuhnya Konstantinopel 1953, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membuat jalur perdagangan rempah-rempah di Laut Merah terputus. Revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah. Keinginan masyarakat agama Kristen, bangsa Barat ingin menyebarkan agama Kristen di wilayah Asia. Teman-teman ikhlas kalau semua Indonesia diduduki oleh negara luar? Tidak ikhlas, Bu. Tidak. Enggak. Baik. Jalur pelayaran bangsa Barat menggunakan jalur laut untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Adapun tokoh-tokoh pentingnya yaitu Vasco da Gama, Portugis. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme adapun di bidang politik, sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh sistem kolonialisme. Penguasaan wilayah oleh penjajah melalui perjanjian atau kekerasan. Contohnya sistem tanam paksa di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Adapun di bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya alam oleh penjajah, munculnya sistem ekonomi uang. Contohnya kebijakan tanam paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu di tahun 1830 sampai 1870. Adapun perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan fisik, perang di Ponegoro, perlawanan rakyat Jawa melawan Belanda. Adapun perang Aceh, perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Perlawanan non-fisik yaitu organisasi modern, muncul organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Apa dampaknya teman-teman? Pengaruh terhadap budaya paling ya, Bu ya. Baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Enggak, Bu, bodoh. Kolonialisme dan imperialisme membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun membawa dampak positif, namun dampak negatifnya jauh lebih besar sehingga mendorong rakyat Indonesia untuk berjuang melawan penjajah demi meraih kemerdekaan. Ada yang mengerti tentang paparan yang saya jelaskan? Itu, Bu, itu Belanda itu kira-kira datang ke Indonesia itu buat apa ya, Bu? Maksudnya? Belanda datang ke Indonesia itu untuk menjajah negara kita. Oh. Nah, tahun 1945 itu negara kita bisa membesarkan nama baik bangsa Indonesia. Merdeka ya, Bu ya. Merdeka. Karena kita bangsa Indonesia itu bangkit untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Itu Belanda ke Indonesia lewat mana, Bu? Lewat laut atau lewat kapal, Pak? Lewat jalur laut. Oh. Enggak kesasar dulu kan belum ada ini, Bu. Belum ada ini kan, belum ada telepon. Karena kan mereka lebih pintar daripada ini. Sebelum dia bertindak pasti dia sudah
memikirkan tujuan dan peralatan, bahan-bahan yang dia bawa sampai ke Indonesia tersebut. Oh begitu Bu. Ya. Ya Bu, ya Bu. Ngerti anak-anak? Insya Allah Bu. Eh, Sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahu bahwa kita akan melaksanakan ujian akhir. Ya, Jadi Ibu cuma bisa menyampaikan, belajar di rumah ya anak-anak, Iya guru. agar pemaparan yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kolonialisme dan imperialisme terhadap perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun kolonialisme adalah sistem penjajahan yang bertujuan menguasai suatu wilayah untuk kepentingan ekonomi dan politik negara penjajah. Contohnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu jatuhnya Konstantinopel 1953. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membuat jalur perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah terputus. Revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah. Keinginan masyarakat agama Kristen, bangsa Barat ingin menyebarkan agama Kristen di wilayah Asia. Teman-teman ikhlas kalau semua Indonesia diduduki oleh negara luar? Tidak ikhlas Bu. Tidak. Enggak. Baik, jalur pelayaran bangsa Barat menggunakan jalur laut untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Adapun tokoh-tokoh pentingnya yaitu Vasco da Gama, Portugis. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme adapun di bidang politik, sistem pemerintahan tradisional digantikan oleh sistem kolonialisme. Penguasaan wilayah oleh penjajah melalui perjanjian atau kekerasan. Contohnya sistem tanam paksa di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Adapun di bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya alam oleh penjajah, munculnya sistem ekonomi uang. Contohnya kebijakan tanam paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu di tahun 1830 sampai 1870. Adapun perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, perlawanan fisik, perang di Ponorogo, perlawanan rakyat Jawa melawan Belanda. Adapun perang Aceh, perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Perlawanan non fisik yaitu organisasi modern, muncul organisasi seperti Budayotama 1908, Sarekat Islam. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Apa dampaknya teman-teman? Pengaruh terhadap budaya paling ya Bu ya. Baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak Bu. Enggak Bu, bodoh. Kolonialisme dan imperialisme membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun membawa dampak positif, namun dampak negatifnya jauh lebih besar sehingga mendorong rakyat Indonesia untuk berjuang melawan penjajah demi meraih kemerdekaan. Ada yang mengerti tentang paparan yang saya jelaskan? Itu Bu,
itu Belanda itu kira-kira datang ke Indonesia itu buat apa ya Bu? Maksudnya? Belanda datang ke Indonesia Ya. itu untuk menjajah negara kita. Oh, Nah, tahun 1945 itu negara kita bisa membesarkan nama baik bangsa Indonesia. Merdeka dong Bu ya. Merdeka. Merdeka. Karena kita bangsa Indonesia itu bangkit untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. itu Belanda ke Indonesia lewat mana Bu? Lewat laut atau lewat kapal Pak? Lewat jalur laut. Oh, enggak kesasar dulu kan belum ada ini Bu. Belum ada ini kan, belum ada telepon. Karena kan mereka lebih pintar daripada ini. Sebelum dia bertindak pasti dia sudah memikirkan tujuan dan peralatan, bahan-bahan yang dia bawa sampai ke Indonesia tersebut. Oh begitu Bu. Lanjut. Ya Bu, ya Bu. Ngerti anak-anak? Ngerti, Insya Allah Bu. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahu bahwa kita akan melaksanakan ujian akhir. Ya, Jadi Ibu cuma bisa menyampaikan, belajar di rumah ya anak-anak, Iya guru. agar pemaparan yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Baik, kurang lebihnya yang Ibu jelaskan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.